لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Sangat bersyukur sekali Al-Fakir bisa kembali hadir di Jumat sore yang penuh berkah ini di 4 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 9 Agustus 2024 dalam bedah buletin dakwah kafah edisi 355. Kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para pemirsa semuanya dalam kondisi selalu sehat dan juga bersemangat untuk terus taat dan berjuang, khususnya berjuang dalam tegaknya kehidupan Islam. Baik, kita akan sama-sama nanti simak isi dari buletin dakwah kafah yang terbit di Jumat sore Jumat ini ya. Tadi sudah saya kira juga banyak dari para pemirsa ataupun kaum muslimin yang sudah membacanya ketika sudah disebarkan ya di masjid-masjid seluruh Indonesia ataupun sudah banyak yang mendapatkannya versi digital. Buletin dakwah kafah selalu hadir setiap Jumat untuk memberikan solusi atas berbagai macam persoalan yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam satu pekan ini, tentu dalam perspektif Islam.
Baik, Buletin Dakwah Kafah edisi 355 mengambil topik legalisasi zina untuk remaja. Ada apa dengan pertanyaan besar legalisasi zina untuk remaja? Sekali lagi, kita mengupas satu produk hukum, produk legislasi dari Presiden Jokowi yang beberapa waktu ini tinggal menunggu hari saja akan segera lengser dari kekuasaannya. Namun ternyata banyak meninggalkan produk-produk hukum yang bermasalah. Salah satunya yang akan sama-sama kita bahas, yang kalau kita tarik dalam konteks topik yang kita bahas, ya, di mana Presiden Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi peraturan pemerintah nomor 28 ini berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Ternyata dari PP tersebut banyak mengundang pembicaraan yang ternyata memang mengundang kontroversi. Kalau kita lihat di pasal 103 ayat 4, pemirsa, di situ tertulis bahwa pelayanan kesehatan reproduksi selain meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan penyakit, ya, meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, dan konseling yang mencakup pula penyediaan. Nah, di situ ada kalimat, ada frase alat kontrasepsi bagi warga usia sekolah dan remaja. Inilah yang sedang menjadi persoalan, menjadi kontroversi, perbincangan di berbagai macam media. Nah, sejumlah pihak menilai bahwa peraturan pemerintah ini yang sudah ditekan oleh Presiden Jokowi ini sangat kebablasan dalam mengeluarkan peraturan ini. Kalau kita lihat bagaimana menurut Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, menilai bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar tidak sejalan dengan amanah pendidikan nasional yang berasaskan pada budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama. Begitu pula Ormas Islam, Persatuan Umat Islam, menyatakan penolakannya juga melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam di bidang pendidikan saat itu Dr. Widodo Supraha, MSI, menuntut pemerintah untuk segera membatalkan PP nomor 28 garis miring tahun 2024 tersebut. Alasannya bahwa PP tersebut mengandung unsur-unsur pemikiran transnasional terkait seks bebas yang sangat berbahaya. Nah, ternyata memang juga banyak sekali selain kontroversi, nanti juga ada bantahannya, dibantah, ya, bantahan berkaitan dengan munculnya PP nomor yang sudah nomor 28 tahun 2024 ini. Nah, secara bantahan kita lihat bagaimana perkumpulan obstetri dan ginekologi Indonesia, POGI, ya, menanggapi kritikan DPR mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurut mereka bahwa aturan tersebut tidak berarti ditujukan untuk semua remaja. Aturan itu hanya ditujukan untuk remaja usia subur yang sudah menikah dan memang membutuhkan alat kontrasepsi. Namun demikian diakui juga oleh Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia tadi itu, bahwa di dalam PP nomor 28 tahun 2004 di pasal 103 memang tidak tertulis secara detail mengenai pelajar yang diberi edukasi tersebut, sehingga memang sangat rawan untuk disalahartikan, ya. Begitu pula menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juga menekankan bahwa pelayanan kontrasepsi tidak untuk semua remaja,
melainkan khusus bagi mereka yang menikah dengan kondisi tertentu untuk menunda kehamilannya. Menurut dia bahwa kondom tetap untuk yang sudah menikah. Ya, usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Mereka seharusnya abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual. Namun kalau kita perhatikan juga di pasal 109 ayat 3 itu diatur bahwa pelayanan kontrasepsi hanya dilakukan terhadap dua kelompok, yakni pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Di mana pasangan usia subur pastinya adalah mereka yang telah menikah. Lantas pertanyaannya adalah, lantas siapa yang dimaksud dengan kelompok usia subur yang berisiko itu? Nah, disinilah yang kita lihat mengundang kecurigaan bahwa yang dimaksud itu adalah para pelajar dan remaja yang belum menikah, tetapi aktif melakukan seks di luar nikah. Artinya ini sangat peluang besar untuk ditafsirkan, ya. Menurut peraturan pemerintah ini, mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan pemberian alat kontrasepsi. Nah, ini yang sangat berisiko, ya. Kalau dikatakan kelompok usia subur yang berisiko tadi itu adalah pelajar remaja yang belum nikah, tetapi mereka itu aktif melakukan seks di luar nikah, sehingga dalam PP itu disebutkan memberikan satu celah mereka itu mendapatkan akses atau kemudahan mendapatkan pelayanan pemberian alat kontrasepsi. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, ya, sangat berbahaya sekali ya bagi masa depan kehidupan, terutama adalah generasi muda kita. Nah, untuk itu coba kita lihat ya, kenapa kita itu khususnya bagi orang tua ini harus betul-betul melek ya, harus memiliki literasi benar kesadaran ini. Untuk itu kita sampaikan ini fakta ini supaya sadar dan secara preventif kita memiliki proteksi di level yang paling mendasar, yaitu level keluarga. Pasalnya memang kalau kita buka bagaimana fakta-fakta yang mengerikan hari ini, ya khususnya di negeri ini berkaitan dengan kondisi remaja atau anak muda, gitu ya. Karena memang diakui atau tidak, betul sudah terjadi normalisasi perzinahan di kalangan remaja dan juga pelajar. Apalagi sekarang ditunjang dengan digitalisasi yang hampir semuanya di seluruh sektor kehidupan kita. Banyak remaja ini menganggap bahwa hubungan seks sebelum nikah ini adalah suatu hal yang wajar. Terjadi satu pergeseran nilai ya dengan teknologi, akses yang mereka mudah dapatkan dan memang berbagai macam informasi, namun mereka tidak memiliki pelindung sama sekali di dalam hal pemahaman, terutama dalam akidah dan pemahaman Islam. Nah, kalau kita perhatikan pada bulan Maret yang lalu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Hasto Wardoyo menyoroti kenaikan persentase remaja usia 15 sampai 19 tahun yang melakukan hubungan seks untuk pertama kali. Jadi ternyata berdasarkan riset itu yang dilakukan oleh BKKBN bahwa usia remaja yaitu 15 tahun itulah usia di mana mereka itu ditemukan masif melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya. Tentu dalam konteks ini adalah di luar pernikahan ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ia menyebutkan juga bahwa remaja perempuan yang melakukan hubungan seksual itu ada di angka 59% ya. Sedangkan pada remaja laki-laki ada di angka 74%. Jadi untuk perempuan itu 59% ya. Sedangkan yang laki-laki adalah 74% ya. Naudzubillah ya. Dan menurut Dr. Hasto Wardoyo ini mengatakan bahwa menikahnya rata-rata ya mereka ini usia 22 tahun. Tetapi hubungan seksnya pada usia 15 sampai 19 tahun. Naudzubillah ya. Jadi perzinahan itu semakin meningkat katanya. Jadi dari kondisi per tahunnya ya. Nah, selain itu pula pemirsa, pelajar dan remaja Indonesia ini
juga sangat rawan ya terlibat dalam jaringan prostitusi. Pada bulan Juli yang lalu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) itu menemukan ada ratusan ribu dugaan transaksi mencurigakan terkait dengan prostitusi anak. Ya, prostitusi online sekarang itu kan sudah semuanya kejahatan kriminal sudah online juga ya. Nah, dugaan transaksi terkait prostitusi anak ini melibatkan 24.049 anak usia di bawah 18 tahun. Ada juga 130.000 transaksi dengan angka mencapai 127 miliar rupiah. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sehingga dari akibat maraknya perzinaan di kalangan remaja, maka ada tren naiknya angka kehamilan di luar nikah, aborsi, dan juga penularan penyakit menular seksual, termasuk juga HIV/AIDS, di mana Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin atau Perdoksi melaporkan pada tahun 2017 ini jumlah remaja penderita penyakit kelamin jumlahnya terus meningkat dari tahun 2017. Dan juga di sejumlah rumah sakit umum daerah banyak pasien usia 12 sampai 20 tahun menjalani pengobatan karena mereka ini mengidap infeksi menular seksual. Dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan di tahun 2022 bahwa kelompok usia yang tadi itu 15 sampai 19 tahun yang dikategorikan sebagai remaja menjadi kelompok yang paling banyak terinfeksi HIV. Ya Allah ya, naudzubillah. Sebanyak 741 remaja atau 3,3% terinfeksi HIV. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Ini tentu data ini masih seujung ya, masih fenomena gunung es ya, hanya di permukaan saja. Padahal kalau kita selamati di lapangan, faktanya tentu jauh lebih besar, mengerikan lagi. Makanya kalau sudah seperti ini jangan ditambah ya dengan membuat satu kebijakan yang itu sangat memudahkan, memberikan celah munculnya, meningkatkan menyuburnya perilaku-perilaku seks bebas khususnya di kalangan remaja. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah sore hari ini, kita ingin kembali mengingatkan bagaimana besarnya dosa dari zina itu ya. Zina ini termasuk ke dalam dosa besar. Ya, di dalam timbangan hukum syariat Islam, zina ini adalah dosa besar ya. Masuk dalam di antara dosa-dosa besar, di mana Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala menyatakan bahwa tidak ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa zina itu termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 68, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athaman." Orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan juga tidak berzina. Siapa saja yang melakukan hal demikian, maka niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dari dosanya. Dan menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran dibandingkan dengan membunuh nyawa tanpa alasan hak, kemudian baru perbuatan zina. Maka dalam konteks ini maka kita garis bawahi bahwa zina ini adalah bagian dari dosa besar. Dan keharaman zina ini juga telah Allah tegaskan ya di dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 32. "Wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Saking zina ini sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan, dosa besar, redaksinya adalah wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Mendekati saja tidak boleh. Ya, innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila.
Dan sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang dosa yang memang berhubungan dengan syahwat, penyelewengan dari syahwat, perbuatan yang syahwat, keji, ya fahisyah, ya keji, dan wasa asabila merupakan bukan jalan yang mulia, tapi jalan yang wasa asabil, jalan yang buruk. Nauzubillah. Dan Nabi SAW pun mengingatkan bahwa meluasnya perzinaan ini menjadi salah satu sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fil qaryah," jika zina dan riba ini sudah menyebar di suatu kampung, suatu masyarakat, maka faqad ahallu bi anfusihim adaballah. Sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat bagaimana data-data tadi itu, ya, tentu kita harus banyak-banyak beristighfar, ya, dan harus terus berjuang. Ini PR kita besar sekali. Karena memang perzinaan tadi itu menimbulkan bencana. Di antaranya adalah memang merusak nasab dan hukum waris, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan khususnya keluarga. Dan juga mendorong aborsi dan juga pembuangan bayi oleh si pelaku, menjadi sarana penyebaran berbagai penyakit kelamin dan menghancurkan keluarga. Jadi betul-betul ini kehidupan jahiliyah. Di masa jahiliyah aja tidak seperti ini. Ya, kehidupan yang tidak diatur dengan Islam yang beberapa waktu lalu kita bahas berkaitan dengan Muharram, ya. Ini adalah kondisi jahiliyah, ya. Dan perzinaan ini juga menimbulkan bencana, di antaranya tadi itu yang sudah kita sampaikan, nasabnya itu rusak, hukum waris, ya, dan terjadi betul-betul penyakit kelamin tadi itu dan menghancurkan keluarga. Tetapi jika Islam mengharamkan zina, ya, jadi artinya sangat tepat sekali, ya, sangat pas sekali. Makanya kalau itu dampaknya begitu sangat besar, makanya sungguh sangat pas sekali, tepat sekali Islam itu mengharamkan zina. Ya, Islam bahkan mengancam pelaku zina ini dengan sanksi keras berupa cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah, ghairu muhsan, dan juga rajam hingga mati bagi pezina yang telah menikah atau muhsan. Nah, dengan begitu siapapun tidak akan berani melakukan perzinaan. Sebaliknya, Islam, ya, solusinya menjadikan pernikahan itu sebagai satu-satunya pintu, satu-satunya jalan untuk membangun keluarga dan juga untuk pemenuhan kebutuhan biologis, ya, gharizatun nau', ya, seksual insting yang itu merupakan fitrah ada dalam setiap diri manusia. Karena pernikahan ini akan mendatangkan pahala dan pernikahan akan menjaga kehidupan masyarakat. Pernikahan juga akan mampu mencegah penularan penyakit sosial. Karena itu aneh bahkan menjijikkan jika ada upaya untuk membuka pintu perzinaan dengan alasan demi menjaga kesehatan reproduksi. Yang terjadi bukan malah menjaga, tapi justru akan menciptakan kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di generasi muda kita. Lantas, pemirsa, Islam memberikan sekali lagi solusi yang jitu untuk mengatasi persoalan patologi sosial yang sudah begitu marak di tengah-tengah kita. Sebab keluarnya PP nomor 28 tahun 2024 adalah, kalau kita perhatikan sekali lagi, ini adalah solusi khas ideologi sekularisme liberalisme. Negara sekuler liberal menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan hal reproduksi, yang salah satunya adalah seks di luar nikah, untuk mencegah kehamilan dan infeksi penyakit menular seksual. Maka masyarakat ini didorong dan juga difasilitasi dengan pelayanan alat-alat kontrasepsi. Tentu ini semua adalah racun, sekali lagi, bukan obat. Upaya ini justru bisa menjerumuskan masyarakat, terutama pelajar dan juga remaja, ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Di Amerika Serikat saja itu diperkirakan setiap tahunnya ada tambahan 20 juta orang terkena penyakit infeksi
menular seksual. Separuhnya adalah warga di usia 15 sampai 24 tahun. Jumlah penularan ini terus meningkat di kalangan penduduk usia 15 sampai 19 tahun dan juga pada pelajar dan juga remaja, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Nah, sebagian orang ini berdalih bahwa pemberian alat kontrasepsi pada remaja lebih baik ketimbang pernikahan dini yang banyak berakhir dengan perceraian. Ini adalah satu cara pandang yang sesat dan juga menyesatkan. Justru Islam itu mendorong para pemuda untuk menikah agar pandangan dan kemaluan mereka ini terjaga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya ma'syar syababi man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu 'addu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan menikah tadi itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Ya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Dan siapa saja yang belum mampu untuk melakukan itu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Nah, tentu mereka yang sudah berumah tangga ini wajib membekali diri mereka yang dengan ilmu atau thaqafah Islam, harus tetap dengan belajar. Ya, menikah, terus setelah itu memang, atau bahkan sebelumnya, itu harus membekali diri mereka dengan ilmu-ilmu thaqafah Islam. Dengan itu mereka bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara baik. Dengan itu pula rumah tangga mereka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, inilah konsep solusi Islam ya, dengan pernikahan yang juga harus tentu dengan proses edukasi. Inilah pentingnya dakwah di tengah-tengah umat, khususnya di kalangan remaja. Nah, di pertemuan terakhir saya setelah ini ingin sampaikan di isi dari Buletin Dakwah Kafah ini, maka tegakkan syariah secara kafah. Ya, kaum muslimin memang sudah seharusnya menyadari sekali lagi bahwa kerusakan sosial hari ini terjadi akibat penerapan ideologi sekularisme liberalisme. Di dalam negara yang menerapkan ideologi sekularisme, liberalisme, pornografi ini dibiarkan membanjiri masyarakat, termasuk juga bahkan keluarga muslim, sehingga mendorong terjadinya berbagai kejahatan sosial, di mana pria dan wanita dibebaskan mereka bercampur baur, tidak menutup aurat, termasuk bebas melakukan perzinaan. Tidak ada sanksi sama sekali untuk mencegah kerusakan ini. Lalu, mengapa umat ini, pertanyaannya, masih berdiam diri dari upaya untuk menegakkan syariat Islam ini? Mengapa mereka ini malah seperti mengamini berbagai regulasi yang bertentangan dengan agama mereka sendiri sambil menyaksikan kehidupan sosial ini semakin rusak? Karena jelas bahwa kerusakan sosial seperti perzinaan ini tidak bisa dicegah hanya semata-mata dengan tausiah dan juga doa, tetapi harus ada penerapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh, secara kafah. Yang terakhir, pemirsa, di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 355, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam tadharil fakhishatu fi qaumin qatu hatta yu'linu biha illa fashafi muta'unu wal auja'u alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Jadi lam tadharil fakhishatu fi qaumin qatu, tidaklah perbuatan keji zina dilakukan di suatu masyarakat dengan terang-terangan, ya, kecuali akan tersebar wabah penyakit taun, penyakit yang mematikan. Illa fasha fihim ta'un wal auja'u, akan menyebar penyakit taun, penyakit mematikan, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang terdahulu. Nah, kita perhatikan bagaimana maraknya penyakit HIV AIDS yang itu sangat menyeramkan karena memang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia yang itu tidak terjadi di zaman dahulu, dan ini muncul ketika perilaku manusia ini
rusak dan menyimpang dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Al-Fakir sudah membacakan secara keseluruhan ya Buletin Dakwah Kafah edisi 355 ini menyoroti berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Ada pasal-pasal yang memang itu harus kita cermati karena justru di situ mempermudah penyebaran alat kontrasepsi bagi usia remaja. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Fakir haturkan bagi para pemirsa yang sekali lagi masih setia menemani Fakir di bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 355. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dari Allah untuk terus menyampaikan kebenaran, mengupas berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Satu persoalan kemarin itu belum tuntas ya, sekarang sudah datang masalah baru lagi ya. Dan sekali lagi ini muncul dari kebijakan ya, muncul sekali lagi dari kebijakan. Dan memang kalau kemaksiatan itu artinya pelanggaran dari aturan Allah ini muncul, justru dimunculkan dari kekuasaan, ini memang sangat berbahaya ya. Makanya kita harus kenapa solusinya itu membutuhkan penerapan syariat Islam ya, karena memang kita tidak bisa ketika kemaksiatan itu diproduksi melalui justru muncul dari kekuasaan, maka solusinya adalah bagaimana kita juga harus menghadirkan kekuasaan, menghadirkan penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat ini. Karena kalau tidak seperti itu, tidak diselesaikan akar persoalannya, akan terus muncul produk-produk undang-undang ya, atau ini secara legal, ini kemaksiatan yang dimunculkan secara legal, dan itu betul-betul sekali lagi membahayakan kehidupan kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil solusi ya Islam berkaitan dengan fenomena sosial dan hukum maupun politik yang sedang terjadi di sekitar kita, khususnya pokok-pokok pikiran kita untuk menyampaikan ada apa sebenarnya yang sesuatu yang sangat berbahaya di balik peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang berkaitan tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan, yang di sana ada pasal yang memudahkan untuk penyebaran kontrasepsi ya, apapun penjelasannya, tetapi ini memang kita nilai sangat berbahaya ketika di masyarakat. Makanya kita harus menyampaikan nasihat ini ya, yang ini merupakan bagian dari dakwah ya, bagian dari kecintaan kita pada umat, kecintaan kita pada bumi yang notabene adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpikir masa depan untuk menyelamatkan generasi muda kita dari kerusakan-kerusakan yang muncul dari
penerapan hukum liberalisme, sekularisme ini. Semoga kita tidak boleh putus asa dan terus bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, dan semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa pertemukan lagi di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.